Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana menghitung arus saat terjadi gangguan pada satu fasa ke tanah dengan menggunakan metode ekivalen Thevenin. Kita menggunakan metode ekivalen Thevenin jika kita mempunyai sumber yang dapat mensuplai ke titik gangguan itu lebih dari satu. Karenanya sistemnya akan lebih rumit dari contoh yang sebelumnya sudah dibahas. Ini kita punya contoh di sini, sebuah sistem yang terdiri atas generator dan sebuah motor. Dalam kondisi gangguan, maka kedua mesin ini, generator dan motor, akan memberikan suplai arus gangguan. Akibatnya adalah rangkaian kita itu akan rumit, tidak membentuk sebuah loop lagi, tapi kalau di contoh ini akan menjadi dua buah loop. Nah, kita akan selesaikan. Yang pertama kita perlu lakukan adalah membuat rangkaian urutan. Untuk membuat rangkaian urutan, kita perlu nilai-nilai per unit sistem dari setiap komponen di sistem. Ini kebetulan sistemnya sudah memiliki base rating yang sama ya. Jadi setiap nilai per unit yang diberikan dari setiap komponen ini sebenarnya berasal dari didasarkan atas rating masing-masing komponen. Cuman karena komponen memiliki rating MVA yang sama, dan kemudian tegangannya juga sama karena 13,8 kV di generator, 13,8 kV juga di trafo, kemudian ditransfer menjadi 230, kemudian saluran juga 230, trafo 2 dari 230 menjadi 13,8 dan 13,8 lagi di mesin. Dan kebetulan juga nilai saluran transmisi sudah dijadikan per unit dengan MVA base-nya 150 dan base tegangan 230. Jadi ini sudah sesuai dan bisa kita pakai. Kita akan mulai dengan menggambarkan rangkaian urutan positif dari sistem ini. Kita mulai dari generator dengan EMF-nya, ini besarnya EMF dari generator, kemudian reaktansi dari generator, kemudian reaktansi dari trafo, kemudian bus 1, reaktansi dari saluran, reaktansi dari trafo 2, kemudian bus 2, dan EMF dari mesin, reaktansi dari mesin, dan connect ke bus 2. Ini generator ya. Nah, kemudian kita gambar juga rangkaian urutan negatif. Rangkaian urutan negatif sama dengan rangkaian urutan positif, kecuali EMF-nya ditiadakan. Jadi kita bisa contoh rangkaian positif di atas. Ini bus 1, kemudian ini bus 2. Kemudian rangkaian urutan 0, itu kita harus memperhatikan pentanahan yang ada pada komponen. Nah, ini pada generator ini dihubungkan Y, ditanahkan langsung sehingga tidak ada reaktansi pentanahan. Jadi reaktansi urutan 0 dari generator akan terhubung langsung ke rel pedoman. Kemudian dari generator itu masuk ke trafo 1. Trafo 1 terhubung delta Y dengan delta di sisi sebelah generator. Berarti di sini akan terputus karena terhubung delta. Kemudian yang sisi sebelah kanan itu terhubung Y dan ditanahkan langsung. Jadi dia akan connect ke rel pedoman. Kemudian dari sana masuk ke bus 1. Dari bus 1 saluran transmisi. Kemudian trafo 2. Trafo 2 kedua sisinya terhubung Y dan diketanahkan. Berarti akan connect dengan bagian kiri dan bagian kanan dari rangkaian urutannya, nolnya. Dan kemudian ini bus 2. Kemudian kita masuk pada motor. Motor terhubung ke tanah melalui impedansi. Ini reaktansi sebesar 0,1. Jadi ini akan connect dulu dengan rel pedoman. Ini reaktansi pentanahan. Kemudian baru reaktansi urutan 0 dari motor.
Nah, kita beri nilainya reaktansi pertanahan dari motor 0,1 berarti harus dikali 3, jadi kita punya J 0,3. Kemudian reaktansi urutan 0 dari generator J 0,15. Kemudian reaktansi dari trafo 2 itu juga J 0,15. Ya, trafo semua urutannya bernilai sama. Kemudian saluran ini dalam soal ini juga bernilai sama walaupun tidak selalu begitu. Kemudian ini juga trafo 1 juga J 0,15. Kemudian reaktansi urutan 0 dari generator J 0,06. Kemudian untuk rangkaian urutan negatif dulu. Negatif generator J 0,12. Di soal ini urutan negatif dan positif generator dan motor dibuat berbeda. Ya. Kita kerjakan saja sesuai soal. Kemudian saluran transmisi, motor trafo lagi, kemudian motor J 0,27. Kemudian urutan positif dari motor J 0,25. Kemudian trafo 2, saluran transmisi, trafo 1, dan generator J 0,1. Jadi ini rangkaian urutan positif, negatif, dan 0 yang kita punya. Ini rangkaian positif, urutan negatif, dan urutan 0. Kemudian dalam soal kita tahu bahwa gangguan yang terjadi adalah gangguan satu fasa ke tanah pada bas 1. Ini bas 1. Dan kita tahu kalau gangguan satu fasa ke tanah, maka rangkaian urutan akan terhubung seri di titik di mana gangguan terjadi. Jadi kita connect bas 1, urutan positif ke rel pedoman urutan negatif, kemudian urutan negatif di bas 1 ke rel pedoman urutan 0, kemudian urutan 0 dari rel pedoman kita connect ke urutan 0 pada bas 1 dari dikonek ke rel pedoman urutan positif. Jadi kita akan peroleh rangkaian saat terjadi gangguan bentuknya akan seperti ini. Nah, kita lihat bahwa penyelesaiannya ini akan rumit karena kita mempunyai loop yang banyak di sini ya. Lebih rumit dari contoh soal sebelumnya. Nah, untuk kondisi seperti ini itu akan lebih mudah kalau kita melakukan metode ekivalen Thevenin. Nah, untuk melakukan metode ekivalen Thevenin, kita harus melihat total impedansi dari titik gangguan terjadi. Jadi, dengan berdiri di titik bas 1, kita melihat total impedansi yang ada di kiri dan di kanan kita. Ya, jadi kita akan buat totalnya. Jadi yang sisi kiri kita serikan, kemudian yang sisi kanan kita serikan, dan baru kita paralelkan. Nah, kita akan buat ekivalennya menjadi dengan menyerikan dulu bagian kiri dan bagian kanan dari rangkaian ini. Jadi kita mulai dengan urutan positif. Ini generator, kemudian kita buat ekivalen sisi kiri dari bas 1 dan ekivalen sisi kanan dari bas 1. Ini ada motor, MF motor. Kemudian rangkaian urutan negatif juga akan kita buat ekivalen di sisi kiri dan sisi kanan. Kemudian rangkaian urutan 0. Nah, ini terlepas jadi tidak akan masuk, jadi kita akan mengekivalenkan yang ini. Ini sisi kiri cuma ada satu reaktansi, jadi dia akan tetap muncul di sini. Kemudian sisi kanan adalah ekivalen total dari semua reaktansi yang ada di sisi kanan. Ada 4 reaktansi pada urutan 0 di sisi kanan. Nah, nilainya kita tulis J 0,15. Kemudian ini reaktansi sisi kanan kalau kita jumlahkan itu akan kita peroleh nilainya J 0,27.
72. Kemudian yang ini, penjumlahan ini adalah 0,27, J 0,27. Di sisi kiri, penjumlahan semua reaktansi di sisi kanan, yaitu J 0,69. Kemudian urutan positif, jumlah ini J 0,25 yang sisi kiri, sedangkan yang sisi kanan kalau kita jumlahkan ketiga-tiganya adalah J 0,52. Nah, kita buat peroleh diagram yang lebih sederhana. Kemudian kita hubungkan lagi dari bus 1 ke rel referensi. Dari sini juga ke rel referensi urutan positif. Nah, ini rangkaian urutan positif, rangkaian urutan negatif, dan rangkaian urutan 0. Kemudian arus yang mengalir, ini kalau rangkaian seperti ini masih belum sederhana ya, belum ekuivalen Thevenin. Kita akan sederhanakan lebih lanjut sehingga kita bisa peroleh bentuk yang sangat simpel, yang sangat sederhana. Jadi kita bisa gambar rangkaian ini. Pertama kita paralelkan dulu ya nilai-nilai reaktansi yang ada di setiap urutan supaya kita mudah. Untuk urutan positif itu kita peroleh dengan memparalelkan J 0,25 dengan J 0,52. Jadi kita bisa peroleh J 0,25 dikali J 0,52 dibagi dengan J 0,25 ditambah J 0,52. Maka akan kita peroleh nilainya J 0,169. Nah, untuk urutan negatif itu juga sama, J 0,27 dikali dengan J 0,69 dibagi dengan J 0,27 ditambah J 0,69. Nanti akan kita peroleh hasilnya sebesar J 0,194. Silakan dicek dengan kalkulator. Kemudian untuk urutan negatif juga sama, kita paralelkan ini J 0,15 kali J 0,27 dibagi J 0,15 tambah J 0,27. Maka akan kita peroleh nilainya J 0,124. Jadi ini adalah nilai-nilai ekuivalen Thevenin dari rangkaian urutan. Kalau kita gambar lagi dalam bentuk ekuivalen Thevenin, jadi dia akan lebih sederhana ya. Nah, sekarang kita reaktansi tegangan di bus 1 sebelum gangguan itu bukan lagi G dan M, tapi satu tegangan Thevenin dari sistem ya. Jadi ini. Kemudian reaktansinya menjadi Z1 yang besarnya J 0,169. Ini untuk urutan positif. Untuk urutan negatif hanya reaktansi saja J 0,194. Kemudian untuk urutan 0 juga hanya reaktansi saja, yaitu J 0,124. Dan ketiga-tiganya terhubung secara seri di titik gangguan. Jadi ini kalau kita anggap ini bus 1, dan dia akan, nah ini, jadi kita peroleh sebuah loop yang sederhana ya di sistemnya. Dan arus yang mengalir di urutan di rangkaian urutan positif itu adalah IA1, arus yang mengalir di rangkaian urutan negatif itu adalah IA2, dan arus yang mengalir di rangkaian urutan 0 itu adalah IA0. Karena ini rangkaiannya seri, arus yang mengalir itu hanya satu ya, sama di semua titik, berarti IA1 akan sama dengan IA2 akan sama dengan IA0. Dan kita bisa hitung besarnya, hanya ada satu tegangan, sumber tegangan di sini, berarti E dibagi dengan impedansi total, dijumlahkan, berarti Z1 tambah Z2 tambah Z0.
sehingga kita akan peroleh nilainya E itu biasanya diasumsikan 1 sudut 0 derajat, kemudian Z kita J 0,169 tambah 0,194 tambah yang urutan 0. Maka akan kita peroleh IA1 sebesar min J 2,053 PU. Dan kita tahu kalau terjadi gangguan satu fasa ke tanah dalam penurunan rumusnya itu diasumsikan fasa yang terganggu adalah fasa A. Berarti arus yang terjadi di titik gangguan, untuk jawaban soal yang ditanyakan di sini, arus besar arus di titik gangguan itu adalah IA ya, sama dengan IA. IA itu sama dengan IA1 tambah IA2 tambah IA0. Dan karena besar ketiganya sama, berarti 3 IA1 ya. Berarti arus saat terjadi gangguan adalah IF sama dengan 3 dari minus J 2,053 itu akan sama dengan 6,16 sudut minus 90 derajat. Ya. Kalau kita ingin rubah ke dalam nilai ampere, kita harus kali dengan arus dasar. I dasar itu sama dengan MVA dibagi akar 3 KV. Dan nilai MVA dasar kita itu adalah 150 ya. Kemudian nilai KV di titik gangguan pada bas 1 ini adalah sisi tegangan tinggi dari trafo T1, berarti 230 KV. Maka akan kita peroleh nilai arus dasar sebesar 376,5 ampere. Maka arus di titik gangguan dalam ampere itu sama dengan 6,16 dikali 376,5. Akan kita peroleh nilainya sebesar 2319,24 ampere. Jadi ini adalah jawaban dari soal yang pertama. Kemudian soal yang berikutnya tadi adalah menghitung berapa besar arus yang disuplai oleh generator dan motor. Nah, dari rangkaian kita ini, rangkaian yang sudah kita sederhanakan tadi, generator berada di sisi kiri ya, di sisi kiri gangguan, di sisi kiri bas 1, dan motor berada di sisi kanan. Berarti arus dari generator nanti akan disuplai dari sisi kiri dan motor dari sisi kanan. Nah, kita bisa menghitung arus yang berada di sisi kiri rangkaian dengan menggunakan perbandingan impedansi dari kedua sisi. Ya, jadi kita bisa hitung sesuai dengan rangkaian urutan masing-masing ya. IA1 dari sisi kiri, ya, dari sisi kiri dari generator, itu sama dengan impedansi sisi kanan dibagi dengan total impedansi. Jadi di rangkaian urutan positif ada 0,25 tambah 0,52 dikali dengan arus rangkaian urutan positif pada bas 1. Ini yang besarnya sebesar min J 2,053. Kita kerjakan dalam PU ya. Nah, kemudian kita peroleh nilainya sebesar min J 1,386 PU. Nah, kemudian kalau arus di sisi kanan, nah ini bisa juga kita kurangkan nilai di bas 1 dengan nilai di sisi kiri, atau bisa juga dengan perbandingan. Tapi kita ambil perbandingan yang sebelahnya, 0,2 impedansi sebelah kiri, 0,25 dibagi total impedansi. Dikali impedansi arus IA1 di bas 1. Maka akan kita peroleh arus di sisi kanan
yaitu sebesar 0, ya ini min J ya, min J 0,6667 PU. Nah, kemudian arus di sisi kiri kan untuk urutan 0, ya, untuk urutan 0, urutan negatif dulu, IA2 kiri, berarti kita pakai perbandingan impedansi yang ini. Jadi mengambil yang kanan 0,69 dibagi yang totalnya 0,27 ditambah 0,69 dikali arus di IA urutan 0, dan kebetulan sama 2,053, sehingga kita peroleh nilai I2 kiri sebesar minus J 1,476. Kemudian IA2 kanan berarti 0,27 bagi 0,27 tambah 0,69 kali min J 2,053. Maka kita peroleh nilai IA2 sebesar 0, min J 577. Nah, kemudian untuk IA urutan 0. Nah, untuk urutan 0, karena kita tahu tadi trafo delta ini akan membuat rangkaian urutan 0 terputus dari generator, sedangkan arus disuplai dari generator, berarti arus urutan 0 dari sisi kiri atau yang disuplai dari generator itu sama dengan 0 karena tidak bisa lewat melalui rangkaian yang terputus. Artinya arus IA0 yang besarnya sama dengan IA1 ini itu akan disuplai semuanya dari motor. Jadi kita buat IA0 kanan akan sama dengan min J 20053. Nah, ini arus urutan dari bagian kiri dan bagian kanan dari titik gangguan. Nah, sekarang kita hitung dulu arus yang disuplai oleh motor. Nah, arus yang disuplai oleh motor itu sama dengan arus yang berada di sisi kanan ini ya, karena ini satu buah rangkaian, ya, semuanya lewat sini. Jadi arusnya yang di titik sini sama juga dengan di titik sini. Berarti arus dari motor akan sama dengan IA kanan, IA1 kanan, IA2 kanan, dan IA0 kanan. Nah, sehingga arus yang disuplai oleh motor, arus fasa A dari motor itu sama dengan jumlah dari IA1 kanan, berarti min J 0,667, kemudian ditambah dengan IA2 kanan, min J 0,577, kemudian IA0 kanan, min J 2,053. Maka akan kita peroleh nilainya sebesar min J 3,2967. Nah, ini arus untuk fasa A ya. Bagaimana untuk fasa yang lain? Nah, kita tahu bahwa dalam sistem komponen simetris kita bisa menghitung arus fasa lain dengan menggunakan rumus pada bagian kuning ini. Ya, jadi kita bisa hitung IB itu sama dengan A kuadrat, berarti 1 sudut 240 dikali dengan IA1 kanan kita ini, kita jadikan juga dalam bentuk sudut ya, supaya mudah dijumlahkan sudutnya untuk polar, min 90 ditambah A IA2, A1 sudut 240 dikali dengan IA2 kita sebesar
0,577 sudut min 90. Kemudian ditambah dengan IA0. IA0 min J 2,053. Dan ini kalau kita selesaikan akan kita peroleh hasilnya sebesar 1,433 sudut 266,9 derajat. Nah, kalau kita rubah dalam ampere, silakan dikali dengan I dasar, tapi I dasarnya nanti berbeda ya dengan yang tadi karena dia berada di level tegangan 13,8 kV. Nah, kemudian untuk fasa C itu menggunakan rumus ini, A itu 120 dan A kuadrat 240. Nanti akan kita peroleh nilainya sebesar 1,433 sudut minus 86,9 derajat. Nah, ini arus dalam PU ya. Kalau kita rubah dalam per unit, maka nilainya nanti akan berbeda. Nah, kita lanjutkan untuk menghitung arus dalam ampere. Nah, I dasar untuk tegangan 13,8 kV itu sama dengan 150 bagi akar 3 bagi 13,8 kV. Nah, akan kita peroleh nilainya sebesar 6,276 ampere. Sehingga arus di fasa A dari motor ya. Ini semuanya motor. Itu sama dengan 3,2967 dikali 6,276. Maka akan kita peroleh nilainya sebesar 20,69 ampere. Kemudian arus fasa B motor itu sebesar 1,433 dikali 6,276. Sehingga hasilnya adalah 9 ampere. Kemudian pada IC sama dengan 1,433 juga dikali dengan arus dasar 6,276, kita peroleh ini juga 9 ampere. Nah, ini sudah dapat jawaban dari soal yang nomor 2-nya, yaitu besar arus yang disuplai dari motor. Yang berikutnya adalah kita harus menghitung besar arus yang disuplai dari generator. Nah, besar arus yang disuplai dari generator, kita sudah hitung sisi kirinya, IA kiri sebesar sekian, IA1, kemudian IA2 kiri sebesar ini, dan IA0-nya 0. Sehingga kita bisa hitung arus yang disuplai. Ini trafo kita sebelum masuk ke generator itu adalah trafo delta Y. Kalau trafo delta Y itu terjadi pergeseran fasa antara sisi tegangan tinggi dengan sisi di tegangan rendahnya ya, jadi akan ada pergeseran fasa. Nah, kita akan tunjukkan hubungan fasa tegangan tinggi pada tegangan urutan tinggi urutan positif. Ini kita simbolkan dengan A besar untuk urutan tegangan tinggi, itu sama dengan nilai arus pada tegangan rendah urutan positif dikali dengan sudut 30 derajat. Jadi dia dimajukan fasanya 30 derajat. Nah, gangguan kita itu terjadi di sisi tegangan tinggi trafo tadi ya. Sehingga yang kita butuhkan ketika menghitung arus generator adalah sisi tegangan rendah. Jadi ini dapat kita rubah rumusnya. Arus di sisi tegangan rendah
itu sama dengan arus di sisi tegangan tinggi dikurangi 30 derajat. Nah, untuk urutan negatif itu juga mempunyai negatif ya. IA2 itu akan tertinggal nilai di tegangan rendahnya sebesar 30 derajat, minus 30. Sehingga kalau di generator kita, karena dia sisi tegangan rendah, data yang kita punya sisi tegangan tinggi, itu sama dengan tegangan tinggi ditambah sudutnya 30 derajat. Nah, kita punya IA1 kita, IA1 kiri ya, IA1 sebesar ini. Maka artinya IA1 kita itu akan sama, untuk yang generator ya, itu akan sama dengan IA1 kiri 1,386, ini sudut min 90. Kemudian kita tambahkan dengan 30, maka akan kita punya 1,386 sudut min 60. Nah, untuk arus urutan negatif, kita punya nilai di sisi tegangan tinggi 1,7476 sudut min 90. Kemudian, ini sorry ya, ini minus ya, sorry. Ini dikurang 30, berarti ini minus 120. Dan yang ini minus 90 ditambah 30, itu akan menjadi 1,476 sudut minus 60. Ini 120 ya. Nah, sehingga ini adalah arus urutan positif dan negatif dari generator ya, ini generator. Dan kita tahu tadi arus urutan nolnya sama dengan 0. Sehingga IA dari generator itu sama dengan jumlah ini ya, IA jumlah urutan positif, negatif dan 0. Urutan nolnya 0, berarti sama dengan 1,386 sudut minus 120 ditambah dengan 1,476 sudut minus 60 ya. Maka akan kita peroleh arus pada generator yaitu sebesar 2,479 sudut minus 89 derajat. Nah, kemudian IB pada generator kita bisa gunakan lagi rumus pada kotak yang kuning ini, A kuadrat kali IA1, A kuadrat 1 sudut 210 tambah IA1 ini dikali IA1 ditambah A1 sudut 120 dikali IA2 ini, kemudian tambah 0. Dan kalau kita selesaikan akan kita peroleh nanti nilainya sebesar 2,479 IB sudutnya sebesar 89 derajat. Nah, kemudian IC generator dengan menggunakan rumus di baris terakhir ini nanti akan kita peroleh hasilnya sebesar minus 0,09 PU. Ini dalam PU semua ya. Jadi kalau kita ingin merubah nilainya ke dalam ampere, tinggal kita kalikan dengan base. I dasarnya karena generator juga tegangan 13,8, kita punya I dasar 6,276. Sehingga arus yang disuplai oleh generator untuk fasa A itu sama dengan 2,479 dikali arus dasar 6,276 akan kita peroleh arusnya sebesar 15,56 ampere. Kemudian arus pada fasa B yang disuplai dari generator yaitu sebesar nilai IB dari generator 2,479
dikali dengan nilai dasar juga 6,276 sama dengan 15,56 ampere. Kemudian arus fasa C dari generator itu sama dengan minusnya yang bisa dimasukkan 0,9 PU dikali 6,276, akan kita peroleh nilainya sebesar 0,56 ampere. Jadi demikianlah kita sudah berhasil menghitung arus di titik gangguan, arus pada yang disuplai oleh motor dan arus yang disuplai oleh generator. Semoga bermanfaat. Terima kasih.